Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, oro-oro gororen. Saya dapat sebuah kabar duka guys, dan ini akan jadi sebuah kehilangan yang cukup berat. Jadi pada tanggal 28 Juni 2024 kemarin, dikabarkan bahwa pengisi suara Agumon 2006 yang di Digimon Savers itu, yaitu Matsuno Taiki-san, telah meninggal dunia di usia ke-56. Ya, kalian nggak salah dengar guys. Kabar ini udah beredar bahkan di fandom lainnya, di mana beliau cukup dikenal seperti di Tokusatsu dia ngisi Shurikenger kan, di Ninpu Sentai Harikenger gitu kan. Terus di Yu-Gi-Oh dia ngisi suaranya Jun Manjome yang di Yu-Gi-Oh GX itu jadi rivalnya Judai teman-teman. Kalau nggak salah inget sih guys. Ya, seperti itu. Dan bahkan dia juga pengisi suaranya ini ya, siapa sih, detektif Kindaichi ya guys ya. Ya udah lama banget itu guys. Anyway, kita akan buka Digital Gate kayak biasa dan ngobrol seputar beliau dan juga Digimon Savers sih guys. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Ya guys ya, Digital Gate tuh. Oh bun. Pertama kita bahas soal Agumonnya dulu ya teman-teman. Sepanjang series ini berjalan, kisahnya itu seperti apa ya. Awalnya Agumon itu Digitama yang lahir di Dutch, dan waktu itu dia kabur dari sana kan, karena dia nggak bebas di situ. Dia diburu dengan codename Raptor One. Bahkan kalau dia nggak bisa ditangkap hidup-hidup ya udah dijadiin Digitama aja gitu kan. Sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang Daimon Masaru yang lagi gelut sama preman di luar. Itu dia sampai ngerobohin 15 orang kalau nggak salah teman-teman ya. Akhirnya mereka gelut dan berakhir seri teman-teman. Dan gelutnya ini cukup kocak teman-teman. Masaru lawan Agumon ini benar-benar menarik perhatian orang-orang di Dutch dan juga kita sebagai penonton teman-teman gitu kan. Karena sejauh ini nggak ada orang yang mampu bertarung seimbang dengan Digimon seperti itu. Apalagi pakai tangan kosong, nggak pakai senjata gitu kan. Hingga akhirnya dua budukan ini direkrut untuk bergabung dengan Dutch, sehingga Agumon bukan lagi Digimon liar yang melarikan diri, dan Masaru bisa bertarung melawan Digimon yang jauh lebih kuat lagi setiap harinya. Benar-benar simple pemikiran mereka ini ya. Asal mereka bisa gelut ya udah kelar. Masalahnya selesai gitu kan. Seneng gitu, seneng lawan musuh kuat. Habis itu si Agumonnya mengakui Masaru dan menyebutnya Aniki ya teman-teman. Ini awal dari partnershipnya mereka teman-teman. Wih, bener-bener manly banget ya. Rintangan demi rintangan mereka lalui, sedih seneng mereka lalui bareng. Setiap pertarungan buat mereka berdua berevolusi dan bertemu lebih banyak orang yang berpengaruh besar terhadap jalan cerita series ini. Termasuk latar belakang Daimon Suguru, ayah dari si petarung jalanan kita ini, diceritakan dengan baik di tengah berjalannya cerita menuju akhir. Dan kita dipertemukan dengan seorang pembawa masalah yang sesungguhnya, yaitu seorang Kurata ya teman-teman. Seorang Akihiro Kurata, yaitu profesor gila yang punya ambisi untuk menguasai seluruh dunia manusia dan dunia digital juga dengan kekuatan Belpemon. Aduh, kacau guys. Bahkan ketika Masaru hilang ingatan pun, Agumon menyadarkannya dengan tinjunya, dan ia pun berhasil mengingat perjuangan mereka bersama kembali teman-teman. Membangkitkan evolusi mereka bersama-sama dari Geogreymon, Rise Greymon, dan Shine Greymon. Itu semuanya berproses dan juga meningkatkan ikatan mereka bersama. Tapi ada suatu momen ketika ikatan mereka benar-benar diuji guys. Jadi itu di sini Masaru harus kehilangan Agumon karena dikuasai oleh emosi negatif, menyebabkan Digisoul-nya mengamuk dan mengubah Shine Greymon jadi ruin mode. Dan ia pun meledakkan diri setelah tersadar. Meskipun begitu, Digitamanya berhasil terlahir kembali tanpa kehilangan ingatan sama sekali. Dan disinilah dia bisa menjadi burst mode setelah menyadari bahwa mereka berdua itu harus menyatukan kekuatan mereka bersama yang lain juga. Rintangan terakhir dan terberat untuk bertemu dengan Yggdrasil dan juga mengetahui kebenaran Suguru pun mereka lalui bersama. Dan di akhir mereka menjadi pengelana di dunia digital, tidak pernah terpisah satu sama lain. Meskipun dunia digital akhirnya aksesnya ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Makanya itu si Masaru ikut sama Agumon itu kan, biar mereka tetap menepati janji mereka untuk selalu bersama gitu kan. Kedua makhluk ini dari awal sampai akhir tuh memang selalu menunjukkan potensi nyata antara ikatan manusia dan Digimon. Itu bisa membuat mereka bertambah kuat dan melewati segala rintangan. Kisah yang menarik ya, walaupun underrated dan gak banyak orang suka series ini. Padahal konsepnya bagus banget.
Selain menekankan konsep emosi manusia yang menarik Digimon terus dimanifestasikan sebagai Disoul, latar belakang cerita dan world buildingnya juga semi-realistis kayak Tamers. Terus soal Dutch-nya yang tergabung pemerintah, penghapus ingatan, sama aturan yang berlaku di sana merahasiakan Digimon sampai pakai alat itu, rasanya kayak homage untuk Ultraman Nexus ya. Nih Lord Lu dibahas. Mereka juga merahasiakan soal Ultraman dan Space Beast dari publik guys, sampai-sampai dia pakai alat buat penghapus ingatan. Meskipun ujung-ujungnya kebongkar juga sih. Dan masyarakat justru mendukung aksi dari tokoh utamanya menciptakan keajaiban dan kembalilah kedamaian dunia. Tapi Digimon Savers gak dark amat sih, soalnya gak full serius. Ada kocaknya, terutama interaksi Masaru dengan karakter yang lain bakalan menghibur kalian semua deh pokoknya guys. Terus untuk perannya almarhum Taiki Matsuno, sang voice actor itu, saya cuma paling kenal ini sih, paling ini doang teman-teman yang tadi udah saya sebutin. Selain Agumon ada lagi Jun Manjome, terus Yuri Kenjer, dan juga paling legendaris itu adalah detektif Kindaichi. Kalau tahu dan ngikutin ya. Katanya sih manganya juga masih jalan yang baru itu teman-teman. Cuma saya nggak begitu ngikutin juga sih. Nanti itu gimana coba kalau semisal diadaptasi jadi anime? Berarti kan pihak produksinya nanti harus casting lagi. Dan casting itu untuk aktor, voice actor, dan yang berhubungan itu nggak gampang guys. Pasti tuh ada kualifikasinya buat talentanya gimana, cocok nggak sama perannya ini. Habis audisi bakal dinilai sama juri sih biasanya. Saya juga sedih nih untuk perannya sebagai Manjome tuh, walaupun saya nggak terlalu demen karakternya, tapi dia tuh salah satu karakter ikonik di Yu-Gi-Oh! GX. Terus Shuri Kenjer juga salah satu Six Ranger favorit saya. Dia asalnya dari Ninpu Sentai Harry Kenjer, tapi muncul juga di Shuriken Sentai Ninja. Bentar sih teman-teman. Dan juga kan harus tahu nih, karakter yang beliau peranin suaranya itu, karakternya tuh unik-unik guys, percaya sama saya. Asli. Dan of course, untuk anniversary ke-20 Digimon Savers, tinggal hitung 2 tahun lagi sih, 2026. Apakah mereka bakal adain event atau jualan merch kayak sebelumnya? Kalau misalkan Digivice IC atau Burst Color atau bahkan SCSA kan harus recording lagi suara asli dari voice actornya. Buat Masaru sama Agumon ini kan, ini loh teman-teman, mereka yang paling banyak dapet sih harusnya. Sedangkan musibah ini sudah terjadi. Ya begitulah guys. Betul, saya prediksi ini langsung Digivice Burst kemungkinan, tapi yang dikasih cuma warna Masaru sama Toma. Kemungkinan ya, saya nggak tahu pasti. Tapi kalau semisal nggak rilis ya udah. Atau kalau kebagian dapet color sih paling kayak Digivice ini, jadi IC sama Burst dikasih fitur agak beda. Yang Burst lebih lengkap, yang IC standar gitu. Ini cuma prediksi guys, jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Digimon Saver sendiri juga series yang cukup banyak ngisi-ngisi konten Digimon sampai tahun tayang Digimon Cross Wars sih. Ada TCG-nya juga kalau nggak salah. Terus game Digimon Story kan, atau Digimon World DS itu awal mulanya ngambil basisnya dari sini juga. Digivice-nya pakai modelan Digivice IC. Terus ada juga manga Digimon Next juga pakai Digivice IC. Bahkan Dutch member pun jadi cameo juga di game Digimon Story ini. Meskipun waktu itu cuma trionya Masaru ya teman-teman. Dan di Digimon Story itu Digimonnya belum lengkap teman-teman. Belum sampai ada Shine Greymon dan kawan-kawannya. Mereka baru ada sepaket burst modenya itu di Sunburst sama Moonlight, aka Digimon World Dawn dan Dusk. Ini game legendaris banget sih guys. Game Nintendo DS yang ini, tiga-tiganya guys. Tiga-tiganya kalian harus main nih guys. Terus game buat Digimon Savers sendiri ada nggak? Oh ada, Digimon Savers Another Mission Base 2 aka Digimon World Data Squad. Ini saya awal-awal main game ini tuh beneran sampai mimpi buruk guys, gara-gara desain Seven Great Demon Lords-nya asli. Zaman saya kecil bener-bener kena banget. Padahal dulu zaman Digimon Adventure lama nggak gini-gini amat. Lihat Piemon, Famdemon kan nggak gini-gini amat gitu. Kecuali Belzebumon, karena sejak zaman Digimon Tamers itu dia favorit saya guys. Kalau sekarang sih saya mandangnya tuh ini game tuh keren teman-teman. Soalnya kesan creepy-nya dapet, terus historicalnya juga ada gitu. Seven Great Demon Lord itu seperti apa gitu-gitu dijelasin di game ini teman-teman. Di DS sama Data Squad itu. And also awal rilis Digimon Master Online aka DMO guys. Ini rilisnya saya lupa antara 2010 atau 11 gitu ya. Tapi ini ngambil basicnya dari Digimon Savers juga. Tempat paling rame tuh Data Center, sampai nge-lag pak. Terus Yokohama juga ngambil latarnya pas perumahan tempat Masaru tinggal.
Semi akurat loh guys, map demo awal-awal sampai pelabuhannya tuh juga ada. Kilang minyak tempat Saberleomon ngamuk pun juga ada. Wilayah Saberleomon di dunia digital pun juga ada. Udah gitu sampai sekarang update-update terus, nambah mapnya akhirnya diperluas. Sampai ke series lain pun ada juga kontennya. Dari adventure sampai ghost game tuh ada ya teman-teman. Ya, walaupun beberapa cuman Digimon sama karakternya doang sih. Nah ini kecuali Adventure 2020 sama Epmon sih kurangnya. Lagian Adventure 2020 juga mau ngapain kalau Omegamon Alter S aja udah bisa didapetin ya sebelum tayangnya series ini gitu loh. Paling buat event atau quest yang lawan Negamon sih teman-teman. Atau Millenniumon kalau mau greget. Millenniumon juga udah unlockable guys di konten sebelumnya di demo ya. Oke itu dia guys video kali ini teman-teman. Kita berbincang soal Digimon Savers dan juga almarhum Daiki Matsuno selaku voice actor dari Agumon 2006 dari Digimon Savers. Rest in peace Agumon, kami tak akan melupakanmu. Baik-baik ya di dunia digital. Oke sekian, jika ada kesalahan dalam ucapan saya maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya Rokuroen undur diri. Hai, Rokuroen Otskari, see you. だから今日から俺は兄貴の子分になる。推しがこいか。メガバースト。デストロイヤー。グロリアスバースト。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。